dari daerah lainnya, mohon kiranya agar ikut nimbrung mendengarkan tausiah yang diantarkan oleh Ketua Tarji sendiri. Baiklah, saya tutup dengan membaca Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu wilayah dan wilayah Nusantara. Sambutan sudah memberikan. Acara selanjutnya yaitu pengajian virtual menyambut Ramadan dengan tema Sisi Ramadan yang dibawakan oleh Ustadz Dian Sandi. Kepada Ustadz Dian Sandi, saya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma amin. Yang kita hormati Ibu Bunda Ketua PWA Kalimantan Utara beserta jajaran pengurus dan para ibu-ibu jamaah pengajian, pimpinan Aisyah se-Kalimantan Utara, mobil khusus yang di Bulungan yang nampak di masjid. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga kesehatannya. Salam dan salam semoga tertuju selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita yang telah mengajarkan tentang ilmu kehidupan sesuai dengan Islam. Ibu-ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk menyambut bulan Ramadan. Dan sebelum itu kami ucapkan terima kasih atas diberi kesempatannya kepada kami untuk bisa mengisi pengajian pada sore hari ini sekaligus dalam rangka nanti mensosialisasikan hasil putusan Munas Tarjih ke-31 di Gresik. Ibu-ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bisa dijadikan sebagai co-host tidak ya? Saya mau share screen. Atau saya kirim kemana filenya ya? Supaya nampak. Oh ya, oke. Sip. Baik, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita pengajian tentang Tarhib Ramadan, karena memang tinggal 17 hari lagi kita insya Allah akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dinanti-nantikan, melipat gandakan pahala dan penuh dengan ampunan dan sebagainya. Kalaulah dunia itu diibaratkan sebagai tempat persinggahan di mana kita mencari bekal untuk perjalanan berikutnya menuju akhirat, maka bulan Ramadan ini adalah waktu di mana kita mencari bekal sebanyak-banyaknya.
bekal pahala tentu saja, karena berjalannya waktu setelah kematian itu baik dan tidaknya perjalanan kita di hari setelah kematian sampai nanti kita ke surga, insya Allah itu ditentukan dari seberapa bagus bekal kita, yaitu amal soleh kita. Bahkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga ditentukan oleh amal yang soleh kita, seberapa baik kita bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk bisa kita meraih bekal yang sangat maksimal. Tentu bisa meraih bekal dengan maksimal kalau kita bisa mempersiapkan menyambut tamu istimewa ini dengan spesial gitu. Karena ada orang yang bertemu dengan Ramadan itu biasa saja, cuma bilang oh ya sudah mau Ramadan toh, nah, begitu. Ada juga yang bahkan tidak sadar ternyata oh sudah Ramadan, nah gitu. Ada juga yang melewatkan biasa saja, ya akhirnya bahkan ada yang merasakan Ramadan itu sebagai beban karena dirinya tahu harus diperintah untuk puasa 30 hari, maka dirinya merasa terbebani sehingga mengatakan aduh Ramadan lagi, puasa lagi gitu. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Nah, sebagai persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, persiapannya apa? Ya, apakah dengan menumpuk kotakan-kotakan kurma di rumah, atau dengan membeli sirup-sirup untuk bekal buka puasa, atau bahkan subhanallah ada yang sudah mempersiapkan baju lebaran kan gitu. Ini persiapan-persiapan yang tidak sebatas itu Ramadan itu. Nah gitu. Maka karena kita ingin menjadikan Ramadan sebagai bulan yang teristimewa, tempat untuk kita mencari bekal, kita perlu memperhatikan. Nah, saya memberikan subjudul pada pengajian ini adalah pertama, kriteria waktu sholat subuh ini sebagai putusan Munas Tarjih 31 di Gresik, dan yang kedua fikih Ramadan linisa, artinya fikih Ramadan yang terkait dengan perempuan, ibu-ibu. Nah, kita mengetahui Bu dan jemaah sekalian bahwa dalam penentuan awal bulan Hijriah ataupun ya penentuan awal bulan Hijriah dan juga perhitungan waktu sholat itu Muhammadiyah itu menggunakan metode yang namanya hisab hakiki. Nah, kalau dalam penentuan awal bulan namanya hisab hakiki wujudul hilal. Hisab hakiki tentang munculnya hilal. Nah, di Indonesia itu metode penentuan awal bulan itu dengan menggunakan 3 variasi. Ada yang ru'yat saja, seperti orang-orang saudara-saudara kita di Salafi, itu ru'yat saja yang mengaplikasikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yati waftir li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihat bulan dan berbukalah kalian karena melihat bulan, sehingga ru'yat itu sebagai sebuah keharusan dan itu masuk dalam ranah ibadah sehingga harus dilakukan. Itu pendapat yang pertama seperti orang-orang Salafi. Sehingga kalau tidak ru'yat, tidak boleh. Nah, gitu. Yang kedua itu kombinasi seperti saudara-saudara kita di NU dan yang diakomodir oleh negara kita, itu kombinasi antara ru'yat dan juga kombinasi antara hisab dan juga ru'yat. Ru'yat dipakai sebagai penentu akhir keputusan, sementara hisab dipakai untuk mendukung adanya ru'yat. Hisab dipakai untuk menghitung di mana harus melihat hilal, pada derajat berapa, jam berapa. Nanti putusan akhirnya harus dilihat secara langsung. Nah, kalau misalkan tidak terlihat oleh mata, maka belum masuk bulan baru. Nah, ini yang kedua, yang diadopsi atau yang diakomodir oleh negara. Nah, yang memiliki standar hilal itu muncul itu kalau di atas ufuk setinggi 2 derajat. Kalau di bawah 2 derajat dinilai belum masuk bulan baru. Kalau di atas 3 derajat meskipun tidak terlihat juga belum masuk bulan baru. Sehingga patokannya adalah bisa dilihat ataukah tidak. Nah, ini orang-orang NU dan orang-orang yang diakomodir oleh negara. Nah, dan yang ketiga adalah hisab hakiki, ini yang dipakai oleh Muhammadiyah. Hisab hakiki ini
adalah perhitungan murni, ya, perhitungan murni melalui perkembangan ilmu astronomi, dalam hal ini adalah ilmu hisab dan ilmu falak, yang membuat kriteria kita di Muhammadiyah adalah seberapapun hilal yang muncul, seberapapun bulan hilal itu yang muncul, maka sudah masuk bulan baru. Meskipun baru 0,5 derajat, nah itu sudah dinyatakan masuk bulan baru. Nah, metodenya Muhammadiyah ini membawa keuntungan dan kemudahan bagi umat Islam sejatinya. Karena sudah jauh-jauh hari bisa diprediksi, bisa diketahui kapan waktu 1 Ramadan dan 1 Syawalnya. Nah, pernah saya ceritakan ada jamaah Indonesia di Jepang ketika itu yang ingin meminta izin kepada pemerintah Jepang untuk menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Tetapi karena suratnya itu tidak dicantumkan tanggal berapa, maka pemerintahnya pun juga susah untuk mengizinkan. Nah, karena mau ditaruh tanggal sekian, nanti ternyata mundur atau maju, nah itu. Nah, akhirnya singkat cerita, telepon kepada menghubungi pihak Muhammadiyah, pimpinan pusat. Lantas pimpinan pusat memberikan jawaban untuk pemerintah Jepang bahwa tanggal sekian jatuh Idul Fitri, dan akhirnya segera bisa di-approve, disetujui perizinan dari jamaah Indonesia di Jepang ketika itu. Ini contoh bagaimana metodenya Muhammadiyah itu memudahkan di dalam beragama. Nah, termasuk juga dalam penentuan penentuan waktu sholat. Dan insya Allah jemaah sekalian, kita Ramadan tahun ini 30 hari ya, dari tanggal 13 April sampai tanggal 12 Mei, sehingga lebarannya tanggal 13 Mei. Nah, jemaah sekalian, kita paham bahwa Ramadan itu adalah ibadah utamanya puasa. Dan puasa itu, di antara syarat sahnya puasa adalah sudah masuk waktu tanggal 1 Ramadan, yang kedua dimulai dari terbitnya fajar. Nah, ini syarat sahnya puasa, yaitu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, yang jadi permasalahan adalah kapan itu terbitnya fajar. Nah, di dalam Islam, fajar itu memiliki tempat yang sangat sangat penting di dalam Islam, sehingga di Al-Quran pun disebutkan berbagai macam kata di dalam Al-Quran tentang fajar. Nah, fajar itu diantaranya merupakan di dalam surah Al-Fajr, misalkan wal fajri wa layalil asri, itu fajar. Lalu seperti aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, itu juga ada kata fajar yang menunjukkan tentang sholat fajar atau sholat subuh. Nah, sesungguhnya di dalam Islam pun juga sudah dijelaskan tentang kapan waktu-waktu sholat di dalam hadis Nabi SAW. Ya, seperti di slide itu waktu zuhur, yaitu ketika matahari berpindah dari belahan bumi timur ke belahan bumi barat. Lalu waktu asar ketika bayang-bayang benda itu sama dengan bayangan bendanya ditambah dengan bayangan benda pada waktu zuhur. Lalu maghrib ketika piringan matahari atas terlihat ya oleh pengamat persis berada di lingkaran ufuk mar'i. Waktu isya ketika mega merah matahari telah menghilang. Waktu subuh ketika fajar. Nah, fokus kita pada sore hari ini adalah waktu fajar ini. Karena waktu isya, maghrib, asar, zuhur itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika waktu fajar itu. Nah, jemaah sekalian, ini mengapa waktu sholat subuh itu perlu dikoreksi atau ditelaah ulang? Nah, sejatinya permasalahan ini sudah muncul sejak lama di Indonesia ketika ada seorang mubalik dari Arab Saudi ketika itu yang terheran-heran dengan kondisi di Indonesia.
jam setengah 5, jam 4:20 itu pada satu masa itu sudah subuh, dan itu mengagetkan beliau. Nah, karena dilihatnya masih gelap sekali. Nah, sehingga muncullah setelah itu studi-studi, pengamatan-pengamatan, penelitian-penelitian terkait dengan waktu sholat subuh itu. Dan di beberapa negara pun juga sudah menjadi permasalahan terkait dengan sholat subuh ini, kriterianya. Ada di Maroko, ada di Mesir. Itu di Mesir itu sejak tahun 1984 itu sudah disuarakan untuk diteliti ulang terkait dengan waktu sholat subuhnya karena terlalu kecepatan, terlalu malam, dan baru di 2017 itu baru digulirkan oleh lembaga fatwa di Mesir. Nah, termasuk juga di Yordania, di Saudi, termasuk di Indonesia ini juga mengalami problematika juga, perdebatan juga terkait dengan waktu sholat subuh. Nah, dan Muhammadiyah memiliki beberapa lembaga penelitian astronomi, itu seperti di UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, lalu ada di UAD Jogja, lalu ada di UHAMKA. Itu tiga tempat ini yang memiliki kelengkapan dan keilmuan secara matang. Mereka meneliti sejak lama, dan juga beberapa penelitian di beberapa negara itu mengindikasikan bahwa waktu subuh ini memang harus dikoreksi lagi. Nah, pentingnya waktu subuh ini karena waktu fajar ini karena menyangkut beberapa ibadah-ibadah seperti ibadah sholat subuh, lalu penentuan batas waktu akhir sholat witir, penentuan awal mulai puasa yang tadi kita sampaikan, dan akhir waktu untuk wukuf di Arafah. Nah, sehingga sangat penting memperhatikan waktu fajar. Nah, karena puasa itu kan dimulai sejak terbitnya fajar atau sejak dikumandangkannya azan subuh. Nah, berikutnya di Indonesia itu waktu subuhnya yang saat ini ada itu berada pada ketinggian minus 20 derajat di bawah garis ufuk timur mataharinya. Kalau ibu-ibu sekalian melihat pantai, lalu tinggal garisnya saja itu namanya ufuk atau garis horizon. Nah, matahari itu ketika mau muncul itu kan munculnya dari bawah. Nah, dari bawah itu pada ketinggian minus berapa? Nah, kalau di garis ufuknya itu kan berarti 0 derajat. Di bawahnya berarti minus. Semakin besar minusnya berarti semakin malam, kan gitu. Semakin kecil minusnya berarti semakin tinggi posisi matahari. Nah, waktu subuh itu minus 20 derajat untuk saat ini. Sehingga jadwal waktu yang kita pakai saat ini minus 20 derajat. Nah, sampai di Munas Tarjih di Malang pun juga masih dipakai standar minus 20 derajat. Nah, namun di dalam Munas Tarjih ke-31 itu terkoreksi. Nah, sebelum itu kita melihat fajar. Fajar itu ada dua, Ibu sekalian. Ada fajar kadzib dan ada fajar sodik. Nah, itu. Fajar kadzib ini fajar awal yang menandakan belum masuk waktu subuh. Sinarnya itu seperti begini, segitiga, seperti ekor serigala. Nah, sementara yang dimaksud sebagai fajar yang masuk waktu subuh adalah fajar sodik, yang sinarnya itu memanjang, ya, menyebar ke segala penjuru. Nah, bisa dibedakan ini. Ini yang fajar kadzib tidak menyebar, tapi mengarah ke atas cahayanya. Ini berarti posisi matahari masih berada di bawah minus 20 derajat, sehingga minusnya masih banyak, masih di bawah. Sementara fajar sodik ini sudah minusnya kecil, sehingga mulai ada semburat cahaya-cahaya. Nah, yang dimaksud sebagai awal waktu subuh itu adalah ketika fajar sodik.
ketika melihat di wilayah timur, misalkan di Amal ataupun di mana, itu insya Allah masih kelihatan ketika naik pada lantai 3, itu di waktu subuh itu insya Allah kelihatan cahayanya. Nah, itu nanti bisa diamati kalau misalkan mau coba-coba. Nah, secara singkatnya Ibu-ibu sekalian, bahwa waktu subuh itu oleh para ilmuwan Islam itu juga berbeda-beda. Ada yang 18 derajat, ada juga yang minus 19 derajat, ada yang minusnya 20 derajat. Minus 19 derajat ini seperti ini Syekh Ahmad Khatib yang Kabawi, ini gurunya, salah satu gurunya Kiai Dahlan. Nah, ini mensyaratkan bahwa fajar itu adalah 19 derajat. Nah, dan lembaga di Muhammadiyah yang tadi saya bilang di UHAMKA itu penelitiannya subuh itu berkisar antara minus 12 derajat sampai minus 13 derajat. Nah, kalau di UMSU itu 16 derajat, lalu di UAD itu antara 20 sampai 18 derajat. Nah, sementara 1 derajat itu senilai dengan 4 menit 1 derajat. Nah, sehingga kalau ngikutin yang ada di UHAMKA Jakarta, misalkan ambil yang paling besar yaitu 14 derajat, maka 14 derajat dari 20 derajat berarti kan ditambah 6 derajat gitu ya. Terkoreksi 6 derajat. Kalau 6 derajat kali 4 menit berarti 24 menit. Berarti 24 menit mundur dari waktu yang awal. Nah, kalau langsung mengacu pada penelitian UHAMKA. Nah, Muhammadiyah itu mengambil jalan yang lebih soft, supaya tidak terlalu kontras perbedaannya, karena juga didukung oleh penelitian yang ada di UAD, maka diputuskan bahwa sholat atau waktu fajar itu kriterianya adalah minus 18 derajat. Ya, minus 18 derajat. Ini putusan Munas Tarjih. Sehingga terkoreksi 2 derajat atau mundur 8 menit. Mundur 8 menit. Nah, kalau sekarang itu subuhnya jam 4 lebih 58, ya maka dimundurkan 8 menit menjadi jam 5 lebih 6. Nah, sehingga ini juga nanti berkaitan dengan Ramadan kita. Nah, Ramadan kita itu di jadwal imsakiyah itu, maka kita harus mengetahui kalau jadwal imsakiyah yang diedarkan oleh Kemenak, Kementerian Agama, tentu masih memakai kriteria minus 20 derajat. Tapi kalau yang diedarkan oleh Muhammadiyah itu insya Allah sudah terkoreksi 2 derajat atau sudah mundur 8 menit. 8 menit itu lumayan. Masih bisa makan, masih bisa minum kopi. Kalau masih misalkan bangunnya masih sudah kesiangan gitu ya, itu masih lumayan itu 8 menit itu. Masjid yang lain sudah azan, kita masih memiliki waktu 8 menit. Nah, itu lumayan 8 menit. Tapi bukan soal itunya, tapi memang insya Allah yang kita pedomani itu saat ini adalah yang sudah mundur 8 menit. Dan itu sudah ditanfiskan. Makanya kemarin MCCC Mas Amir itu bikin jadwal imsakiyah yang baru yang belum dikoreksi 8 menit, sehingga kemarin diedit dulu sehingga bisa mundur 8 menit. Kalau di Suara Muhammadiyah itu sudah ada yang di wilayah Bulungan. Nah, itu bisa dipakai wilayah Bulungan, Tanjung Selor. Kalau Tarakan itu tidak ada waktu yang spesifik tarakannya, sehingga bisa diambil dari Kemenak tapi ditambahkan 8 menit waktunya, itu bisa. Nah, ini terkait dengan waktu fajar, sholat subuh. Nah, dan puasa itu dimulainya sejak waktu fajar atau waktu masuk subuh, bukan waktu imsakiyah. Kalau waktu imsak itu adalah waktu yang bagi kita itu sebagai waktu untuk
peringatan. Nah, peringatan sudah mau subuh. Nah, itu bukan sebagai waktu batas apa? Batas akhir makannya, bukan, tapi sebagai waktu untuk siap-siap saja. Ini sudah mau masuk, sehingga yang belum selesai makan diselesaikan, yang belum sikat gigian, yang belum wudhu segera wudhu, dan sebagainya. Tapi kita harus meyakini bahwa yang namanya waktu puasa itu dimulainya bukan ketika kumandang imsak, tetapi ketika azan subuh dikumandangkan, atau ketika sudah masuk waktu subuh menurut jadwal perhitungan yang sudah kita buat. Nah, ini terkait dengan waktu awal puasa. Dan beberapa permasalahan bagi perempuan di waktu puasa itu, diantaranya adalah bagaimana ketika perempuan itu, muslimah itu haid gitu, haid. Nah, ketika perempuan haid itu di siang hari, nah ini maka langsung batal puasanya, Nah, begitu pula ketika seorang perempuan itu haidnya sudah bersih pada waktu sebelum sahur atau sebelum subuh. Nah, maka di hari itu dia harus berpuasa. Nah, meskipun dia belum mandi bersih. Nah, mandi bersihnya nanti ketika mau sholat subuh itu tidak masalah. Yang jelas, sehingga kalau seorang muslimah itu datang bulan haid, maka di hari biasanya dia bersih, apakah 7 hari atau berapa hari, maka di hari biasa dia bersih itu dia harus melihat di waktu sahurnya itu sudah bersih atau belum, dicek. Nah, kalau sudah bersih maka segera sahur dan mandi bersih lalu sholat subuh. Ketika bangunnya kesiangan, mana yang didahulukan, mandi dulu atau makan sahur? Maka didahulukan ya sahurnya dulu baru mandi, supaya kita tetap mendapatkan kesempatan untuk sahur sebagai bekal puasa 1 hari. Nah, permasalahan yang kedua bagi seorang perempuan itu adalah ketika misalkan suaminya mencium ataupun berjumbu dengan sang istri gitu. Sejatinya Rasulullah SAW pun pernah melakukan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebagai pelajaran untuk anak-anak kita juga dan diingatkan. Rasulullah itu pernah melakukan hal itu kepada Aisyah radhiyallahu anha, pernah mencium ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahkan lebih daripada mencium itu pernah dilakukan. Tapi Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu orang yang kuat menahan syahwatnya. Nah, sehingga titik poin pentingnya adalah ketika seseorang itu bisa kuat menahan syahwat, maka boleh ketika seorang suami itu mencium istrinya. Nah, tapi ketika dikhawatirkan sang suami itu tidak kuat menahan syahwatnya, bisa kebablasan, maka istri pun harus mengingatkan dengan cara yang baik. Bukan lantas malah membiarkan saja. Sekiranya bisa ditolak dengan cara yang baik, mengingatkan itu lebih baik supaya sama-sama aman. Nah, bagaimana ketika ternyata tapi hukum ciuman antara suami dan istri itu tidak membatalkan puasa. Tetapi ternyata dalam hal kebablasan ya sampai lebih daripada mencium, yang mungkin biasanya pengantin baru mungkin. Nah, kalau kita nanti keluarga pengantin baru diingatkan, dikasih pelajaran. Nah, kalau yang sudah sepuh-sepuh mungkin sudah terbebas dari godaan seperti ini gitu. Tapi kalau yang pengantin baru itu mungkin masih kuat-kuatnya, masih muda-muda misalkan, itu masih kuat-kuatnya gitu. Nah, bagaimana seandainya pasangan suami istri itu jatuh kepada perbuatan jima atau berhubungan suami istri di siang hari? Karena sudah ditangkis dengan berbagai macam jurus, tidak mempan, nah akhirnya
terjadilah hubungan suami istri di waktu pagi hari atau di waktu siang hari pas puasa Ramadan. Maka ini ada tuntunannya di dalam syariat Islam, di dalam Al-Quran. Nah, sebelum itu bahwa Allah SWT telah mengisyaratkan bahwa manusia itu sejatinya tidak kuat menahan nafsunya. Sehingga selama puasa itu Allah menyediakan waktu untuk berkumpul dengan istri itu di waktu malam hari. Seperti di dalam surah Al-Baqarah 187. Nah, uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Nah, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa yaitu arrafasu ila nisaikum, yaitu berkumpul dengan perempuan-perempuan kalian, yaitu istri-istri kalian. Nah, ini waktu yang berkumpul yang dihalalkan selama Ramadan. Nah, sehingga ketika terjadi hubungan suami istri di waktu siang hari, karena itu dilarang, maka Allah pun juga memberikan peringatan terkait dengan sanksinya. Gitu. Sanksinya apa? Maka seperti di dalam surah Al-Mujadalah ayat 4. Yaitu ketika terjadi jima di siang hari, maka hukumannya adalah memerdekakan budak, atau kalau tidak sanggup, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak sanggup, baru memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini bukan pilihan, tapi tingkatan yang harus dilalui. Kalau memerdekakan budak itu tidak mampu, karena mungkin saat ini sudah tidak ada perbudakan, ya maka seorang suami istri itu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Di hari 58 batal, nah, harus diulangi lagi dari awal. Gitu. Di hari 59 batal, belum nyampe 60 hari, ya harus diulangi lagi dari hitungan 1 lagi. Memang berat hukumannya, karena memang Allah sudah menyediakan waktu yang baik untuk berkumpul itu di malam hari. Nah, kalau ini terjadi, suami istri sama-sama berpuasa, kalau memang sama-sama ridho, istri juga ridho terhadap perlakuan suami untuk diajak berhubungan. Tetapi ketika istri itu tidak ridho karena terpaksa, karena diancam oleh suami yang bisa mengancam kesehatan pribadinya, bahkan nyawanya, maka sang istri itu tidak dibebani untuk berpuasa 2 bulan, sehingga hanya suaminya saja. Misalkan suaminya itu mengajak dan istrinya itu sudah menangis dengan berbagai macam cara tidak bisa, lantas bahkan suaminya itu bahkan mengancam, ini kalau kamu tidak ngikutin aku ini maka ini tak pukul atau tak apa gitu. Nah, maka itu kan bisa membuat cedera bagi sang istri, dan itu kondisi terpaksa akhirnya harus melayani suami. Maka pada kondisi seperti itu, maka sang istri tidak harus berpuasa 2 bulan, dan itu hanya dikenakan bagi sang suaminya. Nah, ini. Dan permasalahan yang ketiga adalah permasalahan ketika seorang muslimah itu menyusui dan hamil, atau menyusui atau hamil. Nah, karena ada seorang perempuan muslimah itu kan yang hamil dan juga plus menyusui gitu. Belum selesai menyusuinya, belum selesai 2 tahun sudah hamil lagi. Ketemu Ramadan hamil lagi. Nah, gitu. Nah, ini di dalam Islam seperti apa diaturnya? Nah, maka kita melihat di dalam tafsir di dalam surah Al-Baqarah 184. Nah, ada 2 pendapat. Yang pertama, orang perempuan yang menyusui dan hamil itu wajib mengqadha karena dikiaskan pada sakit dan safar, yaitu sakit dan safar itu uzur, kesulitan, tetapi kesulitan yang bisa hilang. Kan tidak selamanya orang sakit, tidak selamanya orang safar. Nah, maka tidak selamanya juga orang itu hamil, tidak selamanya orang itu menyusui, sehingga dikiaskan dengan sakit dan safar, maka dia wajib mengqadha di luar Ramadan, mengganti puasanya. Nah, pendapat yang kedua, itu cukup membayar fidyah. Ini pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan ini pula yang dijadikan putusan di dalam Muhammadiyah. Majelis Tarjih itu merojihkan pendapat yang cukup membayar fidyah. Kenapa? Karena orang yang hamil dan menyusui itu
itu kan masuk dalam kategori orang yang merasa lemah dirinya. Nah, di dalam Al-Baqarah 184 itu dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Yutiqunahu itu diartikan orang yang lemah, tidak mampu sama sekali. Yutiqunahu itu tafsirannya pertama orang yang sakit menahun, tidak bisa sembuh. Yang kedua orang yang sudah tua renta, tidak mungkin lagi berpuasa, tidak kuat. Yang ketiga itu ditafsirkan sebagai orang yang hamil dan atau menyusui. Meskipun dalam pendapat yang pertama tadi wajib mengqadha, tapi pendapat yang kedua yang dirujukkan oleh Muhammadiyah cukup membayar fidyah. Kenapa demikian yang dipilih? Supaya memberikan kemudahan pada muslimah-muslimah yang pada kondisi tertentu harus hamil setiap tahun ternyata, atau menyusuinya belum selesai. Dan ini memudahkan. Nah, ini cukup membayar fidyah saja. Nah, ini beberapa permasalahan seputar Ramadan terkait dengan keilmuan Ibu sekalian. Sementara persiapan Ramadan itu tidak hanya sekedar persiapan ilmu, tapi juga persiapan mental. Persiapan mental, persiapan spiritual itu juga harus kita siapkan. Karena Ramadan itu kita harus tahu esensi Ramadan itu apa. Allah menghendaki kita sebagai apa. Maka kita harus paham itu supaya kita juga mempersiapkan diri kita. Kalau Ramadan itu Allah katakan supaya kita menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu adalah sebaik-baik derajat orang yang muslim, dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang nanti akan dijamin masuk surga dengan tempat yang terbaik, maka kita perlu mempersiapkan diri kita, mental kita di dalam menghadapi Ramadan. Nah, mentalnya seperti apa? Jangan sampai kita memiliki mental keterpaksaan di dalam berpuasa. Kita memiliki keterpaksaan di dalam melakukan sholat tarawih. Kita memiliki keterpaksaan di dalam tadarus Al-Quran. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu. Ya, kalau ibu yang di sini saya yakin tidak demikian. Tetapi mungkin saudara-saudara kita, anak-anak kita, ataupun cucu kita, itu kita perlu memberikan mereka pemahaman terkait dengan Ramadan, bahwa Ramadan itu seperti itu. Esensinya adalah tempat untuk meraih pahala yang besar dari Allah, menggapai ridhonya Allah, menggapai rahmatnya Allah, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu kan esensi dari Ramadan. Dan itu perlu dilakukan ibadah itu dengan ikhlas, senang, tanpa beban. Meskipun syariat itu beban. Ya, syariat itu beban. Tetapi beban itu menjadi ringan kalau dilakukan dengan cara ikhlas dan gembira. Sehingga kita menyambut Ramadan dengan gembira mestinya, bukan dengan susah. Terlebih Ramadan pada tahun ini sudah berbeda dengan Ramadan tahun yang lalu, insya Allah ya. Sudah bisa sholat tarawih bersama, ya meskipun masih terbatas, ya ataupun meskipun juga belum bisa buka puasa, tapi minimal suasana tarawih sudah mulai bisa kita rasakan kembali di Ramadan tahun ini. Nah, saya kira demikian Ibu sekalian rahmati Allah SWT, ya beberapa materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, karena cukup panjang juga materi persiapan Ramadan, namun lebih baik jikalau kita membahasnya case by case. Kalau ada pertanyaan kasus terkait dengan persiapan Ramadan, mungkin bisa kita diskusikan supaya lebih lebih tepat guna materinya. Saya demikian, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang mau bertanya, Ustaz? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum, Ustaz. Ada yang mau bertanya, boleh? Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenaan dengan tadi. Kadang-kadang kita kalau sahur hampir mendekati fajar baru kita sahur. Kadang-kadang juga karena kesiangan akhirnya sulit membedakan antara fajar, subuh dengan imsak gitu.
Jadi bagaimana kita menyikapi ketika kita sementara makan lalu tiba-tiba azan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, Ibu. Jadi ketika kita mau sahur, pertama ketika mau Ramadan itu ya, maka kita lebih baik memiliki jadwal imsakiyah atau memiliki jadwal sholat subuh ketika bulan Ramadan. Kalau tidak memiliki jadwal itu, maka kita bisa pasang aplikasi ya, aplikasi di HP kita terkait dengan waktu sholat. Nah, itu gunanya adalah ketika kita nanti bangun supaya kita bisa langsung melihat jamnya, jam berapa. Nah, ketika kita bangun kok ternyata 15 menit sebelum waktu sholat subuh, dan itu kita bisa perkirakan ini kalau saya makan satu piring ini mesti tidak habis, ya maka makannya juga jangan satu piring kan gitu ya. Nah, makanya cukup setengah piring atau seperempat piring. Nah, jadi kita melihat kadar waktunya, jangan memaksakan diri. Kalau misalkan tinggal 5 menit ya jangan bikin tehnya jangan yang panas-panas, kasihan suaminya tidak bisa minum. Nah, itu. Maka dilihat waktunya. Nah, dan ternyata misalkan sebentar, ini siapa tadi? GWA. Gak ada suara ya? Jadi misalkan ternyata pada kondisi tertentu itu kita lewat waktunya, sementara sudah adzan, ya maka apa yang sudah ada di mulut kita itu kita telan. Apa yang sudah ada di mulut kita telan. Jangan nambah lagi, karena sudah waktu azan. Gitu. Nah, cukup yang ada di mulut itu ditelan. Nah, minumnya gimana Ustaz? Ya minum aja. Saya lagi bisa minum sekedarnya saja, 1 gelas itu enggak apa, itu masih ditoleransi lah. Karena untuk memudahkan supaya kita tidak merasakan kehausan ataupun seret di tenggorokan kita, di kerongkongan kita karena makan yang tertelan di akhir tadi itu. Tapi sekali lagi lihat waktunya kalau kita mau sahur, diukur makanan dan minumannya. Nah, kalau ada minuman yang belum terminum, maka segera diminum. Nah, yang penting sekedar yang saja, tidak berlebihan. Kalau 1 gelas itu cukup, maka tidak usah sampai 2 gelas atau 3 gelas ketika memang sudah waktu azan. Nah, itu. Sekali lagi, kalau sudah masuk waktu azan, apa yang ada di mulut itu segera ditelan dan jangan nambah lagi makanan. Meskipun masih setengah atau masih seperempat yang ada di piring, itu sudah haram, tidak bisa kita makan. Karena kalau dimakan ya nanti malah tidak jadi puasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya masalah jika wanita yang haid bagaimana kalau dia mandi bersihnya sebelum sholat subuh atau bagaimana artinya setelah sahur atau mandi sholat subuh, bagaimana yang tepatnya mandi dulu atau sahur yang tepatnya bagaimana? Yang lebih maksudnya yang lebih tepat itu mandi dulu baru sahur atau sahur dulu baru mandi bagi wanita yang lain. Oh iya. Masuk subuh. Ya. Masa baik. Kalau tidak salah ini tanggapan saya, bagaimana sikap seorang wanita yang haid ketika bersihnya di waktu menjelang subuh gitu ya? Apakah mandi dulu atau sahur dulu? Begitu Kak Bu ya? Karena suaranya kurang jelas tadi.
Begitu ya? Ya. Ya, kalau seperti itu, ini sama sikapnya seperti kalau orang itu suami istri berhubungan suami istri di malam hari, ketiduran, dan baru bangun ketika menjelang sahur. Ini sama kasusnya. Sama seperti perempuan muslimah yang haidnya bersih menjelang sahur. Maka yang didahulukan adalah sahurnya terlebih dahulu. Sahur dulu, baru mandi besar atau mandi wajibnya. Karena kalau mandi wajib mungkin nanti malah lewat sahurnya. Kecuali waktu sahurnya itu masih panjang dan ketika mandi itu masih memungkinkan nanti untuk sahur, maka mandi silakan, tidak apa-apa. Tapi ketika sudah mepet waktunya, ya maka yang didahulukan adalah sahurnya dulu, baru mandi kemudian. Nah, tapi kalau masih panjang, mandi dulu biar seger, ya tidak apa-apa, itu lebih baik. Nah, itu dilihat waktunya. Karena syarat sahnya puasa itu tidak harus mandi wajib. Syarat sahnya puasa. Ya. Mandi wajib itu adalah menjadi syarat sahnya kalau mau sholat, bukan puasa. Sehingga awal kali, biasanya itu kan budaya di waktu tanggal 29 Sya'ban atau 30 Sya'ban itu kan seperti apa namanya? Mandi bersama gitu. Kalau di Jawa itu namanya padusan. Padusan itu mandi besar bersama-sama di sungai atau di laut itu, atau di mata air tertentu, itu biasa begitu. Atau bahkan orang tua saya itu dulu mandi besar dulu sorenya, besoknya itu mau puasa itu mandi besar dulu. Nah, itu karena beranggapan bahwa mandi besar itu menjadi syarat sahnya masuk Ramadan atau syarat sahnya puasa. Padahal tidak demikian. Orang yang junub itu boleh puasa. Nah, karena syarat sahnya itu tidak harus bersih dari hadas besar. Bersih dari hadas besar itu sebagai syarat sah dari ibadah sholat. Nah, begitu. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang saya tanyakan ke Pak Ustadz, biasanya kita itu kalau haid, ya, saya sambung aja dengan ilmu tadi. Ketika kita mandi bersih, ya, mau sholat, apakah itu biasanya kan awalnya kita wudhu, setelah itu kita wudhu lagi, apakah itu sudah terakhir wudhu langsung sholat? Karena biasanya kan orang kadang bingung di situ, Pak Ustaz. Apakah kita wudhu 2 kali atau bagaimana gitu. Jadi kan awalnya biasanya kan kita wudhu dulu. Nah, setelah itu wudhu, apakah itu bisa langsung langsung kita ambil wudhu untuk sholat gitu. Ya, begitu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Ya. Setelah mandi besar, setelah mandi bersih, apakah perlu wudhu lagi untuk sholat misalkan? Begitu Bu ya, kira-kira ya, singkatnya. Nah, padahal di awal kali Pak mau sholat, mau mandi itu sudah wudhu terlebih dahulu. Nah, Ibu dan jemaah sekalian, wudhu itu sejatinya sudah tercakup dengan mandi besar. Nah, prinsipnya, sehingga kalau seseorang itu mandi besar dan setelah keluar kamar mandi itu dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka dirinya sudah bisa langsung sholat tanpa harus wudhu lagi. Kecuali seseorang itu ketika dalam proses mandi besar itu kan diakhiri dengan mencuci kaki, ya.
mencuci kaki kanan kiri sebagaimana wudhu. Itu akhir dari prosesi mandi besar. Nah, setelah itu ternyata melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, misalkan buang angin, atau misalkan mohon maaf menyentuh bagian kemaluan tanpa alas, ya, dengan sengaja maksudnya, bukan tersentuh ya, tapi menyentuh, maka itu kan membatalkan wudhu. Maka itu harus wudhu lagi kalau misalkan kita mau sholat subuh, nah gitu, atau mau sholat apapun itu. Tapi ketika sudah mandi, sudah sampai cuci kaki dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, nah itu silakan langsung sholat, tidak apa-apa. Termasuk begini, bagaimana ketika ternyata di pertengahan mandi itu kita melakukan hal yang membatalkan wudhu, misalkan kentut di pertengahan mandi, ataupun buang air kecil di pertengahan di pertengahan mandi, proses mandi, ataupun tadi menyentuh kemaluan di pertengahan mandi. Nah, itu kan membatalkan wudhu. Nah, maka cara untuk mensucikan lagi proses itu, nah itu cukup dengan mengguyur, menyiram dari atas satu kali, itu sudah dianggap suci kembali prosesnya. Kenapa tadi setelah selesai mandi itu boleh langsung sholat, nah, dan tidak perlu, asumsinya tidak perlu menyentuh-nyentuh lagi bagian kemaluan, karena memang kan di awal kali sebelum mandi, kemaluan itu kan sudah dicuci terlebih dahulu sebelum mandi. Nah, mestinya urusan di area kemaluan itu sudah selesai di awal kali sebelum mandi. Nah, sehingga di pertengahan mandi sampai akhir mandi itu sudah tidak perlu lagi menyentuh-nyentuh bagian area tersebut. Nah, sehingga bersih, selesai, langsung pakai baju dan langsung mandi itu, langsung sholat itu tidak masalah. Insya Allah boleh. Demikian, wallahu a'lam. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya sebenarnya masih bulan lalu tapi mungkin ini karena kebetulan ada Ustaz ya. Jadi mungkin lebih jelas nanti apa sebenarnya jawabannya. Gini Ustaz, jadi pertanyaan saya kemarin itu masalah wudhu. Jadi kan yang pernah saya dapat masih di sekolah dasar itu dulu kami diajarkan doa setelah wudhunya itu kan Allah menjadikan tawabina Allah menjadikan tawabina jangan mengkafirkan. Sementara kalau di tarjih ini kan hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, pertanyaan saya Ustaz, itu kenapa sampai terpotong sampai di situ aja? Kenapa tidak tarjih itu tidak melanjutkan sampai di akhir yang pernah saya dapatkan? Seperti itu, Ustaz, mungkin ada penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Doa wudhu, ya, doa ba'da wudhu, selesai wudhu. Ibu sekalian, karena wudhu itu termasuk bagian ibadah yang harus sesuai dengan tuntunan, termasuk doa-doa terkait dengannya itu juga harus sesuai dengan tuntunan. Dari mulai awal wudhu, niatnya, itu kenapa tidak ada niat nawaitu wudhu'i dan sebagainya, karena memang tidak ada nas dalilnya. Doa setelah wudhu itu yang majelis tarjih mendapati hadis yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengamalkan itu adalah hadis yang
isinya ada 2 kalimat syahadat yang tadi disampaikan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hanya sampai di situ saja. Bagaimana dengan doa yang setelah itu pun juga dulu saya dapatkan ketika waktu SD. Nah, meskipun itu doanya tuh sangat bagus sekali. Di dalam riwayat yang lain juga ada yang menyampaikan itu ada redaksi yang demikian. Tapi oleh majelis diambil yang paling rojih yang bisa dijadikan sebagai dasar hanya yang 2 kalimat syahadat. Tapi ketika kita mau mengamalkan doa itu bagaimana Ustaz? Nah itu kemarin itu ketika pembahasan itu masih dibolehkan sejatinya untuk doa yang tadi itu Allah maj'alni minat tawwabin dan sebagainya itu. Karena itu kan doanya isinya itu sangat bagus sebenarnya, yang menjadikan sebagai orang yang senantiasa bertobat, menjadikan orang senantiasa mensucikan diri kan begitu. Itu kan isi doanya kan seperti itu. Dan itu doa pengharapan yang sangat baik sekali. Nah, namun kita dengan mencukupkan dengan doa yaitu 2 kalimat syahadat itu sudah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu seperti itu penjelasannya, sehingga supaya kita mengajarkan yang memang sesuai dengan tuntunan, dan ternyata yang sesuai dengan tuntunan itu adalah yang simpel tidak panjang-panjang, dan itu sudah dinilai sah dan mendapatkan pahala yang maksimal dari sebuah rangkaian wudhu. Nah gitu. Tanpa kita menyalahkan ya orang yang dia berdoa panjang-panjang setelah pada wudhu itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ustaz, terkait tadi masalah imsakiyah yang dibahas, pernah saya menghadiri satu kajian di mana kajian ini dibimbing oleh seorang ustaz juga dari lulusan dari Mekah Mukarramah, yang beliau pernah S2 di sana. Kemudian masalah imsak ini kami dibahas dalam kajian itu bahwa seperti halnya imsak yang kita secara umum menggunakan di Indonesia, misalnya tadi yang Ustaz sebutkan punya jadwal, dan jadwal itu tentunya sudah diatur oleh pemerintah. Nah, justru ini dalam kajian ini beliau sebutkan bahwa imsak dalam bahasa Arab itu memang artinya menahan, dan menahan artinya berpuasa ini ketika masuk waktu azan. Jadi imsak yang kita gunakan di Indonesia itu secara umum harusnya dipakai untuk lebih hati-hati sebelum datangnya waktu menahan tadi, yaitu waktu sholat subuh, karena otomatis sudah tidak bisa untuk makan ataupun minum. Nah kemudian waktu imsak ini dijelaskan juga bahwa pernah ada satu kejadian bahwa Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sedang melaksanakan sahur, dan salah seorang sahabat ini terlambat sahur. Ketika dia masih makan, masih ada makanan di piringnya, kemudian salah seorang sahabat akan mengumandangkan azan. Kemudian Rasulullah mengatakan, tunggu dulu, jangan azan dulu, tunggu sahabat yang belum tadi habis makanannya untuk menyelesaikan makanannya dulu, kemudian melanjutkan azannya. Ini yang saya mau tanyakan kepada Ustaz, bagaimana dengan keadaan yang seperti itu, atau bagaimana untuk diluruskan supaya kami bisa dapat lebih memahami. Syukran Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu, mohon maaf, yang perlu dijelaskan yang masalah imsakiyah atau yang masalah masih ada makanan?
Maaf, Ustaz, bisa diulang? Yang perlu ditegaskan lagi terkait dengan istilah imsakiyah atau yang tadi hadis ada makanan ditunda azan subuhnya. Dua-duanya, Ustaz. Dua-duanya. Baik. Yang disampaikan oleh Ibu tadi, yang didengar dari seorang ustadz tadi, itu seperti itulah pemahamannya imsakiyah kita, imsak terkait dengan Ramadan. Itu imsak secara bahasa namanya menahan. Nah, dan itu sudah seperti itu pemahamannya. Menahannya dari sejak terbit fajar sodik, yaitu masuk waktu sholat subuh. Nah, adapun jadwal imsakiyah ini kan memang kita dapatnya hanya ada di Indonesia gitu. Jadwal imsakiyah. Dan itu hanya dibuat di Indonesia. Kalau kita pergi ke luar negeri atau pergi ke tanah Timur Tengah di Saudi, maka jadwal imsakiyah itu yang tidak ada di sana. Yang ada hanya langsung adzan awal dan adzan yang kedua. Nah, adzan awal itu kan jaraknya sekitar 20 menit dari adzan awal. Nah, dari adzan yang kedua. Nah, sehingga tidak ada yang namanya bil imsak yang tidak ada di sana. Nah, sehingga jadwal imsakiyah itu hanya ada di Indonesia. Nah, karena memang orang Indonesia ini kan orangnya kreatif gitu ya. Diakui orangnya kreatif dan hanya kadang karena kreativitas itu menjadi salah paham di beberapa kalangan masyarakat Muslim. Yang salah pahamnya yang diantaranya adalah imsakiyah itu, jadwal imsak itu waktu yang memang sudah tidak diperbolehkan untuk makan lagi. Itu pemahaman awamnya seperti itu. Nah, padahal sebagaimana tadi saya sampaikan di penjelasan di awal, yang namanya imsakiyah, jadwal imsakiyah kita itu hanya sebatas sebagai tanda saja, penanda, warning, peringatan karena sudah mau masuk waktu sholat subuh atau sudah mau masuk waktu subuh. Itu seperti itu penjelasannya. Imsakiyah. Sehingga tidak perlu juga kita menyalahkan yang membuat jadwal imsak, tidak perlu juga. Hanya ketika di masjid-masjid itu, ini yang saya sering sarankan kepada takmir-takmir di Tarakan khususnya. Kalau mengumumkan itu, dia diumumkan waktu imsaknya dan waktu subuhnya dan juga waktu maghribnya. Nah, bukan hanya kalau selama ini kan diumumkan insya Allah waktu imsak jam sekian dan waktu berbuka jam sekian. Nah, itu secara tidak langsung membuat pelajaran di masyarakat bahwa waktunya tidak boleh makan itu ketika waktu imsak dan waktunya berbuka ya memang sudah ditetapkan jam segitu. Tetapi ketika kita ingin memberikan pelajaran pada orang-orang masyarakat bahwa waktu untuk menahan tidak boleh makan itu adalah waktu subuh, mestinya disebutkan waktu imsak jam sekian, waktu subuh jam sekian, dan waktu berbuka maghrib jam sekian. Ya, supaya orang menjadi tahu. Itu sering saya sampaikan kepada tamir-tamir di Tarakan khususnya. Nah, ini terkait dengan jadwal imsakiyah ataupun waktu imsak. Sehingga betul yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu tidak salah. Artinya itu sesuai juga dengan pemahaman kita bahwa imsakiyah itu hanya sebatas sebagai alarm peringatan saja. Nah, yang kedua terkait dengan hadis yang tadi itu, wallahu a'lam bishawab, mohon maaf saya belum bisa menjawab secara pasti terkait dengan hadis itu seperti apa, kualitas dan sebagainya, karena itu kan seolah-olah bahwa makanan masih ada dan waktu azannya diundurkan kan gitu. Kalau tadi melihat dari hadis yang tadi disampaikan. Nah, mungkin nanti bisa kami lihat terlebih dahulu, lihat kembali hadisnya itu seperti apa, karena selama ini yang menjadi pemahaman kita dari beberapa nas-nas yang ada itu ketika terbitnya fajar sodik, maka itu sudah menjadi waktu akhir untuk makan dan minum, kecuali pada batas yang ditoleransi. Tadi saya
sampaikan. Itu sebatas hanya yang ada tertinggal di mulut. Nah, tidak dengan sengaja membuat makanan yang lebih banyak di tangannya atau di piringnya. Minum pun juga demikian, minum sekedarnya saja untuk melegakan apa yang masih tadi tersangkut di mulut dan tenggorokan. Nah, itu. Nanti saya lihat kembali, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Yang kedua saya belum bisa menanggapi secara rinci. Silakan yang lain. Atau dicukupkan? Cukup pertanyaannya. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasan dan pembinaan yang diberikan pada hari ini. Dan kita bersama-sama ya Ustaz, ini afwan sebelum kita tutup, ini ada permintaan dari Ibu Afrida, apakah Ustaz untuk bulan depan masih bisa menyempatkan waktu untuk mengisi kajian seperti ini Ustaz? Misi kajiannya yang seperti ini maksudnya ya? Ya Bu ya. Bisa diulangi Ustaz? Ngisi kajiannya saya datang ke Bulungan atau ngisi kajiannya seperti ini via Zoom? Via Zoom Ustaz. Kalau via Zoom silahkan. Nanti kita bisa atur waktunya, jadwalnya. Boleh? Izin Ustaz, misalnya ada kesempatan di sini boleh, atau Ustaz yang kalau misalnya tidak ada kesempatan ditarakan aja boleh. Jadi kalau mau ke sini juga boleh, di sana juga boleh. Oh ya, ya. Ya, silakan. Kalau sebenarnya kami lebih kalau mau ke sini sebenarnya kami lebih senang, tapi kalau misalnya tidak ada waktu boleh juga via Zoom. Kesinilah. Ya, ya. Saya sebenarnya dulu pernah saya sampaikan juga, kalau sekiranya PDA di Kaltara itu menghendaki adanya kajian rutin ketarjihan, itu bisa diagendakan apakah 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Itu nanti saya atau dengan tim yang ditarjih bisa datang ke wilayah daerah-daerah untuk mengisi pengajian terkait dengan ketarjihan fikih paham agama bisa menurut Muhammadiyah. Nah, itu. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan bisa sana. Mungkin bisa diagendakan nanti. Kami kegiatan itu setiap Jumat pekan keempat ya, pekan keempat hari Jumat, setiap Jumat. Oh ya. Nah, setiap bulan. Jadi kalau misalnya ada waktu, dengan senang hati kami bersyukur kalau misalnya memang sebelum ditutup ya, khususnya kayak kita ada laporan untuk mendengarkan apa yang ada di putusan tarjih, karena kalau kami yang membahas sendiri rasanya kurang puas juga begitu. Terima kasih atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustaz. Insyaallah nanti bagaimana proses ataupun agendanya insyaallah nanti akan dikomunikasikan lagi, dikomunikasikan di lain waktu dan kesempatan. Baik Ustaz, semua peserta yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi memberikan manfaat serta ilmu-ilmu tersebut dapat kita aplikasikan dalam keseharian kita. Foto bersama untuk laporan. Mana Bu Amel? Gimana Bu?
Ya. Laporan ke pimpinan pusat. Bentar. Foto bersama dulu. Siapa yang foto? Mana yang lain tidak dibukanya? Aku mau minjem orang naik motor kah? Ayo buka. Pakai helm masih di atas motor. Helm, Bah. Buka dulu helmnya, Bu. Iya. Nggak terlalu kedengaran suara. Tadi ada telepon masuk. Bagaimana Buka mau helmnya. helm? Kasih apa-apa, Bu. Udah. Bu Amel. Siapa saja? Mau bawa ini, Bang. Sudah, Bu Amel. Udah. Mana, Bang? Sudah kah ini? Mana bapaknya Bu Amel? Bu Oh, Amel, lagi foto apa? bersama. Iya. Aku buka helmku ya. Tidak bisa. Kalau Aduh. Lupa aku nih. Satu, dua, tiga. Lamanya Bu Amel, enggak keluar suaranya. Bu Fitri, apa kabar Bu Fitri? Sudah. Alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Bu Fitri, apa kabar? Sehat. Sudah katanya. Bu Fitri, buka kamera Bu Fitri. Bisa ya? Saya kalau buka dua nih storing. Penki buat Sama-sama bisa doa bersama di dapur Ki. Sebentar baca doa orang. Manasu Ki Bosmi. Mohon maaf dan berarti sebentar lagi biasa kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Selamat berjalan dan kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bu Amel. Halo. Izin live ya. Assalamualaikum. Salam. Izin live. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima Cepatnya kasih. juga. Fitri, belum lagi kita lepas rindu. Langsung assalamualaikum. Belum live saya. Martiana, terima kasih Kak Nurmi semuanya. Assalamualaikum. Absen, jangan lupa absen. Absen dulu, Bah. Ada di chat. Iya Ada di Kak. chat dia. Lihat chat lagi. Belum aku absen. Absen lah dulu. Absen lah. Buat Jiwiwi ini anu ya, HP baru ya? Tahu aja. HP baru nih, kan nggak ada namanya. Bu Haji Wiwi. Mana Bu Anu? Mana Bu Suri?
Sibuk di dapur kali. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik Bu ya. Baru pulang dari Bu kebun. Fitri, Ye. Bu Fitri, jawab gitu. Ye. Bagaimana kabar tak? Bagaimana nih kabar Alhamdulillah tak? sehat walafiat. Alhamdulillah sehat Sehat walafiat. walafiat. Jadi kemarin bilang hasil swab Iya, di sekolah. reaktif. Kami banyak. Reaktif. Iya, kan mau tatap banyak muka. orang. Jadi kan mau tatap muka terus disuruh antigen. Apa lagi namanya tuh rapid. Rapid. Terus Rapid yang di reaktif. tangan. Rapid yang di tangan. Iya. Iya, Ke di hidung. sekalinya lanjut. Lanjut lagi di hidung sorenya. Ini tunggu apa lagi namanya tuh? Belum keluar.